Hari ini itu pas 1 tahun saya kena COVID gitu. Tahun lalu saya 14 April pas negatif gitu. Ternyata sampai hari ini saya tes antibodi saya juga masih ada gitu. Dan selama 1 tahun kita mengalami betul-betul banyak cobaan yang unik lah gitu kan. Tapi ini juga memang merubah paradigma semua masyarakat dunia terhadap kebutuhan olahraga. Olahraga itu hal yang harus dilakukan, tapi juga harus pas dilakukannya. Nggak boleh kurang, nggak boleh berlebihan. Saya tidur, saya usahakan cepat gitu. Kalau bisa jam 10 atau jam setengah 11 itu sudah selesai semuanya, karena bangunnya jam 4.30, jam 5 itu udah mulai olahraga gitu. Sebelum puasa ya. Ini kan kantor Komite Olimpiade Indonesia, udah nggak ada lagi yang lebih lengkap dari kantor ini kan. Semua unsurnya ada, mau atlet ada, profesional ada, dokter ada, apa juga ada gitu ya kan. Ini benefit yang saya dapat lah gitu kan, nggak perlu repot-repot bayar, semuanya bisa ada di sini gitu. Ngejalanin semua ini kan butuh butuh energi gitu kan. Nah kita harus fokus, butuh energi ya kan, butuh tenaga, terus butuh semangat gitu. Nah kalau nggak olahraga nanti kita nggak semangat, nggak berenergi ya kan gitu. Menurut saya menjadi seni tersendiri gitu, karena olahraga itu kan art gitu. Kalau kita ngelihatnya secara utuh ya ini betul-betul seni dalam mengelola, seni dalam membina, dan seni dalam disiplin gitu. Dan orang boleh punya ramuan yang sama tapi hasilnya pasti beda, tergantung siapa yang masaknya kan gitu. Kalau makan memang saya berusaha setertib mungkin. Kan balik lagi tadi saya bilang porsi terbesar itu kan ada di makanan kan gitu. Jadi makannya kalau bisa setertib mungkin gitu. Karena mau olahraganya rajin, kalau makannya nggak rapi ya sama juga gitu. Balik lagi sesuai dengan maksudnya, tujuannya apa. Jadi orang tuh banyak nggak bisa bedain makan untuk senang-senang atau makan untuk kebutuhan. Nah saya pilih makan untuk kebutuhan. Kalau makan untuk senang-senang, ya kan, ya dia sembarangan aja. Dia pokoknya menghibur atau menghibur dirinya dengan makan gitu. Padahal makan itu kan kebutuhan. Nah, makan sebagai kebutuhan, tentunya kita lihat yang kita butuhkan nih apa nih. Kita butuh proteinnya, kita butuh karbohidratnya, ya kan. Kita butuh apanya lah gitu kan. Gitu. Nah itu kita sesuai dengan kebutuhan gitu. Rutinitasnya kita sudah ukur gitu. Jadi kita tahu yang kita perlukan tuh apa gitu. Kalau kita perlu, saya perlu banyak protein nih, ya saya harus masukin banyak protein gitu. Saya kurangin karbo gitu kan, atau saya tambah karbo, ya saya tambah karbonya gitu. Terus berapa asupannya, berapa banyak ininya gitu. Ya direncanakan aja gitu. Cuman ngatur waktu makannya aja. Jadi makannya dibikin inilah gitu, dibikin tertib lah makannya. Gitu. Kan katanya ada you are what you eat, ya kan, ya kan. Orang tuh harus punya visi gitu. Nah anak-anak muda kita ini kan generasi beda lagi nih. Sekarang udah generasi post Z. Habis generasi milenial, generasi Z, generasi post Z gitu. Nasionalismenya makin hari makin berkurang. Kita di sini nih tiap hari kerja untuk nasionalisme, bahwa untuk merah putih. Kita nggak berurusan dengan dinamika, dengan drama-drama lokal. Tapi kita berjuang untuk merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Ketika mendapatkan pengalaman itu, kita pasti akan merasakan bagaimana bangganya jadi orang Indonesia. Nah, Komite Olimpiade Indonesia ini terus berjuang agar kita terus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau sudah masuk punya jiwa kompetisi, dan kita tahu yang kita perjuangkan adalah merah putih gitu, pasti semuanya semangatnya beda gitu. Orang Indonesia selalu punya peluang karena kita sebagai negara populasi nomor 4 terbesar di dunia itu punya sumber yang luar biasa besar, hanya saja kadang-kadang kurang fokus. Nah ini yang harus kita sama-sama ajak supaya semuanya bisa fokus,
tujuannya satu, yaitu mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya.